selamanya Kau Yahweh hebat bagi setiap kami. Kami anak-anakmu yang Kau kasihi. Kami anak-anakmu yang datang kepadamu, menyembah, memuji, meninggikan Engkau. Kami mengucap syukur dan bangga memiliki Bapa Yahweh yang seperti Engkau, Aba yang hidup, yang penuh kuasa dan mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat yang ada di tempat ini, para pelayan yang ada di tempat ini. Engkau mengurapi sama dengan hamba-Mu. Kami percaya benih-benih firman-Mu yang hidup mengubah di dalam setiap kehidupan kami, dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh berubah. Urapi telinga, hati, pikiran setiap kami. Kami yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat malam. Diberkati oleh hamba Yahweh. Puji Tuhan ya, malam hari ini mari kita buka di dalam Alkitab kita. Kita buka di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat yang ke-13. Yuk, kalau sudah berjumpa, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 2, 3. Takut akan Yahweh adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan dan kecongkakan serta jalan-jalan yang jahat dan mulut yang menentang. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yaitu jangan sombong. Sombong itu berasal dari kata sombong yang artinya yaitu angkuh, arogan, congkak, takabur, saudara. Jadi kadang-kadang orang itu sombong, tapi tidak merasa kalau dirinya sombong. Sombong itu seringkali karena seseorang itu memiliki kelebihan, ya, memiliki kelebihan, mungkin kelebihan pengetahuan, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya kekuatan, dan lain-lain. Orang sombong karena merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain, maka dirinya menjadi sombong. Kadang-kadang juga orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Saya ini sekolahnya S2, S3, ya, sampai seterusnya. Kamu apa? Kamu tidak ada titelnya, saudara. Orang sombong karena dia memiliki apa? Pengetahuan yang tinggi. Punya kekuasaan. Mungkin di suatu perusahaan, wah, kalau bentak-bentak seseorang, kalau memarahi seseorang, wes tanpa ada lawannya, saudara. Mungkin juga yang punya kekayaan, hartanya banyak, mereka kaya, saudara. Mereka bisa membeli apa-apa saja. Punya kekuasaan yang lebih, orangnya menjadi arogan, menjadi berani, tidak takut kepada siapapun, meskipun itu salah maupun benar. Salah pun mereka berani, saudara. Dalam sejarah kehidupan manusia sudah sejak lama, dari zaman dulu kala sudah ada yang namanya yaitu orang sombong. Sejak zaman dahulu kala, saudara, sudah ada orang yang namanya sombong. Saudara-saudara, kita perlu belajar supaya kita tidak menjadi sombong, yaitu kita perlu belajar seperti padi, ya saudara.
Kalau padi itu, kalau berisi, dia malah dingkluk. Tapi kalau dia kosong, malah dia berdiri, saudara. Kita perlu belajar seperti padi. Nah, di sini kalau yang ditakutkan itu, kalau yang sombong itu apa? Orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan. Orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan atau orang-orang yang melayani. Wah, kalau melihat seperti itu, rasa-rasanya saudara miris, saudara. Ya, kalau tadi orang-orang dunia, mereka memiliki pengetahuan, memiliki kekuatan, memiliki kekayaan, memiliki kekuatan yang lebih, mereka boleh sombong. Mungkin orang yang memiliki kekayaan. Kemarin saya diberi kabar kalau ada orang di suatu tempat paling kaya, saudara. Dia paling kaya. Dia dulu tidak memiliki anak. Suami istri tidak memiliki anak. Setelah 20 tahun kemudian dia baru memiliki anak, saudara. Papa sama mamahnya umurnya 70 tahun lebih. Anaknya baru umur 35 tahun, saudara. 2 minggu yang lalu papahnya kena COVID, saudara. Akhirnya karena umurnya 70 tahun lebih, dia kesehatannya sangat memburuk, dia tidak bisa bertahan, akhirnya dia tidak ada. Lah, anaknya satu-satunya ini tunggal juga kena COVID, karena satu rumah kena COVID semua, saudara. Dan dia kalau pergi kemana-mana itu, dia mobilnya itu paling jelek itu, mobilnya itu Toyota Velfire, saudara, itu paling jelek. Bahkan saat ini, sampai hari ini, mobilnya Rolls Royce masih di Jakarta, dipasang velg racing itu sama dempernya itu habisnya 1,1 miliar, saudara. Dan itu di Indonesia hanya satu-satunya, saudara. Kemarin kesehatannya menurun terus. Bahkan dia meminum obat anti COVID, harganya berapa? Satu sekali minum harganya 950 juta, saudara. Diminum, tapi apa yang terjadi, Tuhan? Apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkata lain. Tuhan panggil dia. Akhirnya sore itu tidak ada, saudara. Meskipun kalau orang yang sudah kaya apa bisa beli nyawa, saudara? Semua kehendak Tuhan yang jadi. Makanya hidup ini jangan sombong. Kalau orang cantik, orang tampan, orang pintar, saudara, kalau sudah meninggal, kita lihat, kita bongkar di kuburan itu tinggal apa? Tengkorak. Saya pernah lihat itu, ini buka peti jenazah itu dipindah, itu ditanya, apa ini bapak ini siapa? Wah, ini dulu orangnya kaya, orangnya tampan, orangnya cantik. Ternyata setelah jadi mayat sudah lama, ternyata jadi tengkorak, kita tidak bisa membedakan mana yang cantik, mana yang tampan, mana yang pintar, mana yang kaya, mana yang tidak kaya. Kita tidak bisa membedakan, saudara. Semua ternyata jadi tengkorak semua, saudara. Jadi makanya waktu kita hidup ini jangan kita sombong. Banyak orang-orang di sana sombong. Ya, kalau cara orang-orang dunia mengatasi kesombongan tidak diterima lingkungan. Mereka bilang diamkan saja, kita cuekin saja kalau orang-orang dunia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita yang tahu firman Tuhan, marilah pada malam hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, jangan kita sombong, jangan kita takabur. Di gereja kami, saudara, ada jemaat yang dulu tidak pernah ke gereja. Kita ajak ke gereja, dia memberkati di tempat kami itu apa? Pasang AC, saudara, pasang AC. Dia belikan tempat duduk ini besi, saudara. Setelah itu lama tidak beribadah, saudara. Setelah ditanya apa jawabnya, saudara? Loh, kamu kok tidak pernah ke gereja, kenapa? Jawabnya apa, saudara? Jawabnya, saya apa yang saya cari? Saya semua sudah dapat. Saya rumah sudah punya beberapa rumah.
Saya mobil ada Pajero, ada Mercy, ada lainnya. Anak cewek ada, cowok ada. Tinggal cari apa? Saya tidak perlu ke gereja lagi saudara. Ditanya, tidak perlu ke gereja karena sudah memiliki semuanya. Saya mau pergi ke luar negeri setiap saat saya bisa. Saudara-saudara, kita yang mendengarkan seperti itu apa saudara? Ngelus dodo, kok yo enek menungso kok koyong ini coba. Dia tidak sadar apa yang dia miliki. Hanya titipan. Apa yang dia miliki punyanya Tuhan. Saudara-saudara, beberapa tahun kemudian, baru saat ini saudara, di rumahnya sudah ditunggu banyak kolektor. Sepeda motor habis, mobil habis, rumah yang ditempati pun tidak berani nempati saudara. Karena di kanan kiri sudah ditunggu kolektor mau mengeksekusi. Coba, ngeri enggak saudara? Orang hidup sombong, dia tidak butuh sama Tuhan. Ya, sekarang ini sudah kondisinya seperti ini, masih ditunggu kolektor. Coba, kalau dilihat kita mendengarkan enggak ngeri di dalam siap hati kita saudara. Maka jangan sombong. Ada juga jemaat yang lain juga saudara. Dia dulu penyembah ilah lain. Setelah itu setelah kami layani, kakinya sakit, saya ajak berdoa, setelah ajak berdoa didoakan, akhirnya besok telepon sudah sembuh saudara. Setelah sembuh, dia mau bergabung ke gereja. Mau kami ajak ke gereja untuk ibadah. Setelah itu beberapa bulan kemudian, patung-patung keris apa-apa diserahkan kepada kami dan kami bakar. Doa pelepasan. Kami doa puasa pelepasan saudara. Setelah itu dia bertumbuh di gereja saudara. Bertumbuh di gereja cabang dari tempat ini saudara, di tempat saya beribadah. Bertumbuh. Akhirnya dia memiliki rumah yang kalau di Solo dikatakan strategis karena dia menempati di Jalan Cemara. Kalau di Solo Baru itu Jalan Cemara itu paling nomor 1 saudara. Harga di sana 1 meter bisa kisaran antara 30 juta itu tanah kosong. Jadi kalau rumahnya di sana pasti gede-gede saudara. Lah, waktu dia beribadah, dia setia saudara. Kadang kami jemput, kami antar naik mobil yang biasa dipakai antar jemput gereja itu saudara. Lama-lama dia bisa beli rumah, rumahnya bisa ada beberapa rumah. Terus akhirnya dia mulai mengejar di sana ada hamba Tuhan di Surabaya, dia datang ke sana ibadah. Di Jakarta ada hamba Tuhan datang, dia kejar. Dia tidak mencari Tuhan tetapi mencari hamba Tuhan. Suatu saat lama-lama dia tidak beribadah di gereja kami beribadah saudara. Tetapi dia beribadah ke tempat gereja lain. Ya, Pak Gembala waktu itu masih hidup bilang sama saya, loh Pak, Bapak yang satu itu kok tidak pernah ibadah. Pak, sekarang dia itu ibadah di tempat lain. Tapi kadang-kadang 1 bulan itu datang sekali, tapi 3 minggu lagi dia ibadah di tempat lain. Suatu saat lama-lama mulai jarang saudara. Lah, pas kami pergi sama-sama dengan Pak Gembala ditanya, gerejanya mana? Dia menyebutkan bukan gereja yang kami ibadah itu saudara, tetapi dia menyebut gereja lain. Pak Gembala bilang, wah, ngelus dada saudara. Pak Gembala waktu itu masih hidup almarhum Pak Gembala itu. Saya bilang, sudahlah Pak, ndak usah takut. Kita berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita ajak orang yang tidak beribadah untuk beribadah. Tapi kalau mereka tidak mau beribadah di tempat kita, ya sudah, wong itu haknya Tuhan.
kalau kita sudah ngajak dia tidak mau ya sudah. Ya, kita layani lagi, tidak mau ya sudah, saudara. Jadi kalau ditanya, Pak, gerejanya mana? Gerejanya dia menyebutkan gereja lain. Kalau bagi saya loh, terserah mau bilang gereja mana terserah. Ya, yang kalau tidak bergereja itu yang masalah. Suatu saat saudara akhirnya apa saudara? Semua kekayaannya habis saudara. Habis, bahkan dia meninggalkan rumah itu jam 1 malam itu nyewa truk, diangkuti semua, dia pergi dari kota Solo saudara. Tuh Pak Gembala, saya bilang, lihat ya orang yang seperti itu Pak, lihat. Nah Bapak dulu kan ngelus dada, ya toh, sakit hati, enggak perlu sakit hati Pak, enggak perlu sakit hati. Tuhan itu tahu. Meskipun gereja kita itu kecil, jemaatnya sedikit, tapi Tuhan pilih kepada gereja kita. Ya, tidak semuanya mereka yang mau ibadah ya silahkan, yang tidak mau ibadah kita layani, yang tidak mau ya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi seringkali kalau orang itu kalau belum tahu firman Tuhan sombong, ya karena dia tidak tahu firman Tuhan. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan, apalagi kita sudah melayani, kita sombong. Lah, kesombongan itu, apakah saya tidak mengalami kesombongan saudara? Apakah saya tidak pernah sombong? Saya mau tanya, saya juga sombong saudara. Saya mau tanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat ini, adakah yang tidak sombong? Adakah yang tidak sombong? Ternyata semuanya sombong, saudara. Ya, itu berarti pengakuannya bahwa pengakuan lebih bagus ya. Itu namanya kerendahan hati untuk Tuhan kita. Saya dulu saudara, waktu saya ya sudah ke gereja saudara, tetapi saya itu di rumah itu saya memiliki musuh saudara. Musuhnya itu adalah saudara saya sendiri. Nah, saya itu sangat dendam sekali saudara. Saya sangat dendam sekali. Nah, terus teman-teman dari gereja itu waktu itu juga Pak Gembala datang ke rumah. Ternyata dia ngajak, waktu itu saya baru mengalami apa, masuk gereja itu baru belum lama, paling 2-3 kali ke gereja. Saya didatangi tim dari gereja, datang ke rumah, wah doakan di rumah, puji-pujian, penyembahan di rumah. Terus saya ditanya, Pak, saya lihat Bapak punya dendam. Loh kok bisa tahu? Saya bilang gitu. Ini katanya, kata Roh Kudus, Bapak punya dendam. Dendam kepada seseorang. Saya bilang, saya tidak punya. Ada, Bapak punya dendam. Saudara, saya tidak mau ngaku saudara. Karena saya apa? Kalau sudah benci sama orang, saya sudah disakiti sama seseorang, saya bencinya, dendamnya tidak terhapuskan saudara. Itulah kesombongan saya saudara. Nah, setelah dia pujian-pujian penyembahan, akhirnya apa? Saya ditanya enggak ngaku. Pujian-pujian penyembahan lagi, akhirnya saya mengaku saudara. Saya mengaku. Saya punya musuh dengan dia. Tapi kalau saya enggak mau disuruh mengampuni saudara. Saya pilih apa saudara? Saya pilih mati di neraka. Saya rela di neraka saudara. Coba saya katakan seperti itu saudara. Saya tidak bisa mengampuni. Saya rela masuk neraka gara-gara orang itu saudara. Saya kalau nyebut namanya itu nangis saudara. Saking apa? Saya itu dendamnya itu minta ampun. Karena saya dari kecil itu saya apa? Sering diganggu, saya sering dimarahi. Saudara. Saya tidak ngaku saudara. Saya tetap apa? Dendam sama dia.
Akhirnya dia penyembahan, pujian. Akhirnya saya menyerah saudara, saya menyerah. Saya dijamah oleh Roh Kudus, akhirnya saya mau melepaskan pengampunan saudara. Dan perkataan yang dulu pernah saya katakan, saya tidak akan mengampuni, saya sangat dendam, saya relakan neraka, saya cabut dari perkataan saya. Karena saya tidak mau masuk neraka saudara. Lah, itulah kesombongan saya. Coba kalau dulu saya tidak Tuhan izinkan saya melepaskan pengampunan, coba saya mau jadi apa saudara? Ya kalau masih Tuhan berikan saya hidup sampai hari ini, saya bisa tahu, saya bisa mengampuni, saya bisa memberikan apa? Melepaskan pengampunan. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara. Dia mengasihi kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini. Untuk saya dijamah, saya disuruh melepaskan apa? Pengampunan. Saya dulu dikasih tahu, iki lho, empekmu meninggal di Bali. Saya bilang, lah kok kowe ngandani aku urusanku apa? Lah kowe ben diurusi sana. Saya malah yang ngasih tahu saudara saya, malah saya marahi saudara. Saya mau nyebutkan namanya itu, wah sulit saudara. Karena apa? Di sini rasanya sakit hati itu, wah luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan menangkap saya sekarang dipelihara, saya diubahkan, saya diberikan seorang penolong, itu ternyata benar saudara. Firman Tuhan ini benar saudara dan tepat. Kalau saya tidak diberikan istri yang baik, tidak diberikan istri yang menolong melalui istri, Tuhan jamah. Saya mau jadi apa? Seperti saya sampaikan kemarin, mungkin saya jadi bintang filmnya Sergap dan Patroli saudara. Tapi saya tidak mau saudara. Saya maunya jadi penyembah-penyembah dan pemuji-pemuji Tuhan yang benar saja Tuhan. Amin. Kita punya kuasa. Kita diberikan kuasa untuk melawan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Walaupun punya kuasa di surga dan di bumi, demi menyelamatkan umat manusia, Tuhan kita, Yesua rela mati di kayu salib. Dia rela, ya, dia di atas tahtanya, dia turun ke bumi, menjelma menjadi manusia dan dianiaya, rela mati di kayu salib. Maka kita perlu belajar teladan Tuhan Yesua untuk menyelamatkan kita. Coba, sekarang kalau kita ini, maaf, kita memiliki pembantu. Ya, kita memiliki asisten rumah tangga di rumah. Maukah kita dibalik? Kita yang menjadi asistennya, atau kita yang menjadi pembantunya, dia yang menjadi majikannya. Mau enggak kita? Jawabnya pasti enggak mau. Tetapi Tuhan kita Yesua HaMasiah ini, dia rela mati di kayu salib, dicaci maki, dianiaya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita saudara. Itu kita belajar, dia adalah teladan yang luar biasa. Kita ini memangnya siapa? Kadang-kadang kita memiliki harta benda, kita memiliki segala sesuatu, itu hanya titipan, hanya titipan. Suatu saat Tuhan ambil, kita tidak bisa apa-apa saudara. Ya, makanya kita jangan sombong. Marilah firman Tuhan pada malam ini mengubah di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak sombong apa yang telah kita miliki ini. Dengan kesombongan ini, dengan apa yang kita miliki, janganlah kita menjadi sombong. Semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan, semua hanya titipan. Kita dipercaya hanya untuk mengelolanya saja. Jadi kita tidak punya hak untuk memiliki. Jadi kita tak perlu sombong atas berkat Tuhan yang kita terima. Tetapi
Kita sebagai orang percaya harus meneladani apa yang Tuhan Yesus perbuat buat setiap kita. Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Namun dia memberi anugerah yang lebih besar. Karena itu dia berfirman, Elohim menentang orang-orang yang takabur, tetapi dia memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, musuh Elohim, musuh Tuhan adalah orang-orang yang takabur atau sombong, congkak, iri hati. Marilah pada malam hari ini jangan kita menjadi sombong. Ya, kiat-kiat supaya kita tidak sombong gampang. Kita belajar daripada Tuhan Yesua, Elohim kita. Ya, dia menjadi teladan kita. Dan kita menjadi yang kedua yaitu kita selalu mendekatkan kita intim kepada Elohim kita sehingga kita tidak menjadi sombong. Sebagai ayat penutup kita buka di dalam Amsal 29 ayat yang ke-23. Keangkuhan manusia akan merendahkan dirinya, tetapi orang yang rendah dalam roh akan meraih kehormatan. Firman Tuhan malam hari ini, marilah kita belajar supaya kita tidak lagi menjadi sombong. Sekian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh berkenan di dalam setiap kita dan boleh kita lakukan siang dan malam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Riyadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kita untuk kita boleh tetap rendah hati ya Bapak Ibu ya. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, kita terus mengandalkan Bapak Yahweh. Biarlah hati kita terus ada di dalam kerendahan hati sehingga Bapak Yahweh boleh berkenan akan kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Riyadi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah sabat kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk sabat perhentian yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bersabat, kami boleh menikmati perhentian yang dari Engkau. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini yang sudah kami dengar boleh menjadi sesuatu yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh tetap ada di dalam kerendahan hati. Roh Kudus, kiranya Engkau ingatkan kami terus untuk kami boleh selalu menjagai hati kami untuk tetap rendah hati ya Bapa. Untuk selalu kami boleh mengandalkan akan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati Pak Riyadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi, Engkau memberkati dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Apa yang didoakan biarlah Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati, baik singer, song leader, pemain musik, memegang LCD dan juga streaming dan juga penerima tamu. Tuhan yang memberkati semuanya yang terlibat dalam ibadah pada malam hari ini. Dan juga Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini di tempat ini dan juga mendengarkan firman-Mu dari manapun kami berada, baik yang ada di YouTube maupun di radio maupun di streaming radio. Tuhan yang memberkati setiap kami semuanya sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus rendah hati dan boleh firman-Mu itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan bila sementara kami akan pulang, kami mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan memberikan para malaikat-Mu untuk menyertai perjalanan kami dari tempat ini hingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami saat ini akan menerima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh Wiyismerka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau.
Yair Yahweh panau oleha wikuneka. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau elecha weyashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Mesias Sang Penebus jiwa, dan Ruach Kodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Shabbat Shalom, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati.